Kalau dia dipaksa masuk penjara, lo nggak akan bisa ketemu dengan anak lo lagi di luar penjara. Meskipun lo presiden. Nah, kenapa nggak lo manfaatin aja jabatan lo saat ini sebagai seorang presiden untuk kasih pengampunan? Halo guys, salam kenal dengan saya Tuan Jaya di Opini Jaya. Opini kali ini kita akan bahas tentang presiden. Kalau lo seorang presiden, lo punya kekuasaan, lo bisa ngasih pengampunan. Dan kalau anak lo divonis bersalah, ampunin nggak? Lalu tapi nggak bawa Jokowi ya, Gibran, Kaisang? No. We're talking about Joe Biden and Hunter Biden, the President of the United States of America. Jadi gini guys, Joe Biden itu punya namanya Hunter Biden. Hunter Biden itu adalah anak Joe Biden dari istrinya yang pertama. Jadi gini, tahun 1972, istri pertama Joe Biden meninggal. Sebelum kemudian dia menikah lagi sih dengan ibu negara yang sekarang, Jill Biden. Anak Joe Biden yang perempuan juga ikut meninggal. Jadi hanya Hunter Biden dan Beau Biden kakaknya yang selamat dalam kecelakaan itu, dan sepertinya mereka mengalami trauma yang sangat parah. Nah, kenapa saya cerita ini? Jadi sepertinya ini sangat membuat Hunter Biden dan Joe Biden ini mengalami punya hubungan emosional yang sangat dalam. Di tahun 2015, Beau Biden yang selamat dari kecelakaan bersama Hunter Biden pada akhirnya juga meninggal karena kanker otak. Nah, sekarang kita kembali ke Hunter Biden. Hunter Biden sebelum Joe Biden menjadi presiden di Amerika pada tahun 2021, dilantik pada tahun 2021 Januari, pada tahun 2018 Joe Biden ini membeli senjata. Di Amerika boleh dong membeli senjata, karena di Amerika ya lo punya senjata. Selama lu sane gitu ya, sadar, dan lu tidak akan menyalahgunakan, lu boleh membeli senjata dan melanggar peraturan federal. Tapi yang dilakukan Hunter Biden adalah dia melakukan penipuan ya. Atau tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi kalau beli senjata di Amerika, lo mesti mengisi formulir. Di formulir itu, lo harus menyatakan bahwa lo tidak sedang dalam kondisi kecanduan narkoba, atau tidak sedang dalam menggunakan narkoba. Kemudian guys, itu laptopnya Joe Biden, laptopnya Hunter Biden itu isinya viral guys. Itu ya ada gambar beberapa ke atas, disensor aja gitu. Tapi intinya adalah pada saat itu banyak foto-foto dia terlihat dia sedang mabuk. Intinya apa? Intinya dia kecanduan narkoba. Nah, kemudian dari ponsel yang diperiksa ada pembicaraan dia dengan pacarnya. Pacarnya itu namanya ngomong-ngomong gitu loh guys, Holly Biden. Kok pacarnya bisa namanya Biden juga ya? Kok bisa? Biden berpacaran dengan Biden. Aneh gak sih? Jadi gini guys ceritanya. Holly Biden ini adalah kakak iparnya Hunter Biden. Dia adalah istrinya Beau Biden. Tapi kenapa dia bisa pacaran? Beau Biden meninggal di tahun 2015 karena kanker otak. Nah, setelah itu mereka terlibat pacaran guys. Tentu saja setelah Hunter Biden cerai sama istrinya. Nah, dari ponsel pembicaraan Hunter Biden dengan Holly Biden ini diketahui bahwa dia masih menggunakan narkoba. Di situ sih dibilangnya cuma merokok ya, cuman kayaknya merokoknya tuh merokok ya narkoba.
Jadi di situ jaksa bisa membuktikan dan memvonis Hunter Biden bersalah. Tahu nggak guys berapa tahun hukumannya? 25 tahun. Hunter Biden terancam penjara 25 tahun. Anak presiden 25 tahun. Emang bisa ya? Gibran, Kaisang, Bobi, nggak mungkin. Nah, itu baru satu guys. Ada lagi di bulan September kemarin, dia juga mengaku. Kalau ini mengaku guys, belum disidang dia sudah mengaku. Padahal juri juga baru dibentuk. Tapi dia kemudian sudah mengaku bahwa dia bersalah gagal membayar pajak. Iya pajak guys. 1,4 juta dolar Amerika. Banyak gak sih? Coba gue hitung dulu. Sebentar. Kalkulator. Set 1,4 juta kali 16 ribu. 22 miliar guys. Dia gagal membayar pajak federal senilai 22 miliar rupiah atau 1,4 juta dolar. Jadi tanpa disidang dia ngaku bersalah. Itu bulan September guys. Sebelum Joe Biden debat pertama dengan Donald Trump. Nah, kalau dipikir-pikir aneh ya, kenapa pada waktu itu dia merasa dia ngaku aja ya? Nah, sekarang baru ketahuan guys. Ternyata ini anak sama bapaknya udah janjian. Jadi kira-kira gini, anak lu ngaku aja deh, mumpung bapak masih jadi presiden. Paling nggak kalau bapak nggak kepilih lagi, Januari bapak masih jadi presiden lah. Nanti begitu bapak mau turun, bapak kasih amnesty lah kamu. Bapak kasih pardons. Cara ambilnya kayak gitu. Ya gimana ya? Sepresiden-presiden Joe Biden dia tetap seorang bapak ya. Sepresiden-presiden Jokowi dia tetap bapaknya Gibran. Loh kok jadi ke Jokowi lagi sama Gibran lagi. Jadi pada awal mula, pada saat Joe Biden masih campaign dia mau jadi presiden Amerika, pada saat dia belum diganti oleh Kamala Harris, dia selalu bilang bahwa sebagai presiden dia tidak akan pernah mengintervensi apapun keputusan pengadilan. Tapi memang lidah tak bertulang, ya gitulah. Jadi gimana juga sebagai ayah mungkin dia kasihan ya sama Hunter Biden. Sudah ibunya meninggal, adiknya meninggal, kakaknya meninggal kanker otak. Dan itu memang yang menjadi alasan Joe Biden mengapa dia mulai mengkonsumsi narkoba semenjak tahun 2015 menurut Hunter Biden setelah kematian kakaknya Beau Biden akibat kanker otak itu. Dan memang dia disupport sekali oleh keluarganya, setiap sidang ya kerabatnya datang, bahkan ibu negara Jill Biden juga ikut datang. Bahwa dia memang kecanduan narkoba karena dia mulai kecanduan narkoba karena dia kehilangan kakaknya sih itu. Nah mungkin ini juga yang buat Joe Biden kasihan. Dan dia gimana pun juga kasihan dia anak gitu, orang kayak aja kasihan apalagi di papanya sendiri. Gimana ya apalagi kasihan ya udah ya gitu. Ya tapi memang hukumnya bisa kayak gitu. Jadi presiden di Amerika itu bisa memberi pengampunan. Donald Trump itu di tahun 2021 sebelum dia turun dari kursinya sebagai presiden, dia memberi pengampunan kepada 72 orang kerabat dan teman-temannya. Salah satunya menantunya, George Custer. Salah apa dia? Gak penting, yang penting dikasih pengampunan. Nah, gitu guys, presiden. Dan ya pada saat Trump memberi pengampunan juga tidak membuat polemik yang hebat sih. Kayaknya sekarang kan begitu. Pada saat Joe Biden memberi pengampunan, bisa dibilang dia menjilat ludahnya sendiri, tetapi rakyat Amerika ya cuman bisa gitu-gitu aja deh, ngedumel-ngedumel aja yang nggak setuju gitu. Ya kayak Elon Musk dia posting itu
capturean dari postingnya Joe Biden yang mengatakan bahwa no one is above the law. Itu kata Joe Biden sebelumnya ngasih pengampunan. Tapi ini ya alasan Joe Biden mengapa dia memberi pengampunan kepada Hunter Biden adalah karena Joe Biden sebagai Presiden of the United States of America merasa bahwa Hunter Biden ini adalah korban dari kriminalisasi karena dia adalah anaknya Joe Biden. Ya terlepas itu benar apa enggak ya bagaimana opini lu? Kalau lu seorang presiden, anak lu divonis bersalah dan terancam 25 tahun penjara, padahal sekarang umurnya dia sudah 54 tahun, ada kemungkinan kalau dia dipaksa masuk penjara, lu nggak akan bisa ketemu dengan anak lu lagi di luar penjara. Meskipun lu presiden. Nah, kenapa nggak lu manfaatin aja jabatan lo saat ini sebagai seorang presiden untuk kasih pengampunan? Toh nggak ada peraturan yang dilanggar. Paling-paling ya rakyat lo ngedumel aja sih. Nah, lo kebayang nggak kalau itu kejadian di Indonesia? Lo kejadian nggak kalau misalnya ada seorang presiden di Indonesia yang anaknya divonis bersalah, terancam hukuman 25 tahun, terus presiden kasih pengampunan? What do you think? Bagaimana opini menurut Anda? Apa yang akan dilakukan Pak Jokowi? Apa yang akan dilakukan Pak Prabowo ya? Oke guys, itu bukan urusan kita. Yang ada kita berdoa aja semoga bangsa kita baik-baik aja. Semoga presiden-presiden kita tetap menjadi presiden yang adil. Kita doain Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Megawati tetap menjadi orang-orang yang bijak, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dan kebahagiaan buat bangsa ini. Tapi apapun itu, ini adalah opini dari Tuan Jaya dan mungkin kamu bisa tulis opini kamu di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Kamsia and until I see you again. Bye bye. Bye bye. Bye bye.